Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika itu menyenangkan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 8 pada pembahasan persamaan garis lurus. Ada beberapa bagian pada materi persamaan garis lurus ini. Untuk pertemuan yang pertama ini kita akan membahas mengupas detail apa itu persamaan garis lurus dan tentang gradien garis. Baik, kita mulai saja ya untuk pembelajarannya. Untuk mengenal persamaan garis lurus, pada video kali ini nanti akan dibahas bagaimana bagaimana memahami maksud dari persamaan garis lurus. Kemudian diharapkan kalian bisa membedakan mana persamaan garis lurus dan mana yang bukan persamaan garis lurus. Kemudian bisa menggambar persamaan garis lurus itu sendiri dan menentukan persamaan garis lurus yang melalui sebuah titik. Baik, kita mulai pembelajaran. Nah, yang pertama, apa itu persamaan garis lurus? Nah, persamaan garis lurus itu sendiri adalah sebuah persamaan yang jika digambarkan pada sebuah grafik kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Untuk bentuk umumnya pada persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX plus C. M sendiri adalah gradien di sini gradien garis. Nah, detailnya kita nggak bahas sekarang, kita mengenal dulu garis lurus itu sendiri atau kemiringan garis untuk gradien. Nah, di sini ada gambar koordinat kartesius dengan sebuah grafik garis lurus. Nah, ini yang warnanya kuning ini merupakan contoh dari persamaan garis lurus Nah, selain itu ada beberapa contoh bentuk persamaan garis lurus, diantaranya yang pertama ada misalnya Y sama dengan 2X tambah 4. Itu pas banget nih grafiknya ada di tampilan yang warna kuning ini nih Ini adalah grafik persamaan Y sama dengan 2X plus 4. Detailnya cara menggambarnya di slide selanjutnya Nah, bentuknya kalau bentuk yang pertama ini sudah mengarah kepada bentuk umum Tapi kalau yang kedua itu 3Y sama dengan X min 5 itu bentuknya tidak sama dengan bentuk umum terlihatnya karena koefisien dari Y itu lebih dari 1, tapi dia itu juga termasuk persamaan garis lurus. Maupun contoh yang ketiga di sini 2Y tambah X min 5 sama dengan 0. Ini pun persamaan garis lurus. Nah, dari ketiga contoh ini, hal yang menjadi persamaan adalah ketiga-tiganya memiliki pangkat tertinggi 1 untuk X dan Y. Pangkat tertingginya itu 1 untuk X dan Y. Karena jika pangkatnya lebih dari 1, misalnya 2, bukan lagi persamaan garis lurus, melainkan persamaan kuadrat. Kita lanjut. Nah, di sini kita juga bisa mengklasifikasikan kan kapan persamaan itu disebut persamaan garis lurus, kapan tidak bisa dikatakan sebagai persamaan garis lurus. Nah, baik, kita coba latihan contoh Tadi bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX tambah C. Untuk I1, apakah ini persamaan garis lurus? Ya, betul. Ini adalah persamaan garis lurus atau kita singkat dengan PGL karena pangkat tertinggi dari Y dan X-nya itu 1. Sedangkan untuk I2 ini bukan PGL bukan persamaan garis lurus. Kenapa? Betul sekali karena pangkat tertingginya bukan lagi 1 tapi 2. Ini bukan PGL, melainkan persamaan kuadrat. Nah, lanjut. Baik 3 maupun 4 kita bahas bersama. Yang ketiga ini PGL, karena pangkat tertingginya 1. Dan yang keempat itu bukan PGL, bukan persamaan garis lurus. Karena pangkat tertingginya 2 di sini
Nah, lanjut ya, udah bisa kita bedakan kan ya, kita udah bisa membedakan kapan disebut persamaan garis lurus, kapan disebut bukan persamaan garis lurus. Baik, kita lanjut. Bagaimana cara menggambar persamaan garis lurus? Nah, ada langkah-langkahnya untuk menggambar persamaan garis lurus. Tadi nih contoh yang awal, Y sama dengan 2X tambah 4. Nah, caranya yang pertama adalah kalian tentukan dulu titik potong dengan atau titik potong pada sumbu X. Maksudnya apa? Gitu kan. Titik potong dengan sumbu X artinya ketika garis itu ditarik gitu ya, ditarik garis, maka garis itu akan memotong sumbu X. Nah, memotong sumbu X-nya di mana? Kita menggunakan pemisalan Y sama dengan 0. Yang kedua, dengan menentukan titik potong pada sumbu Y, ya, di garis biru ini nih, kan akan memotong ya, melewati ya. Itu pemisahannya X-nya sama dengan 0. Ketika kita sudah mendapatkan dua koordinatnya, kita bisa langsung menghubungkan kedua titik tersebut dan jadilah sebuah garis yang memiliki persamaan garis yang merupakan persamaan garis lurus. Baik, kita mulai saja. Untuk yang pertama, di sini kita menentukan dulu titik potong pada sumbu X ya. Titik potong yang pertama di sini ya. Titik potong pada sumbu X. Berarti yang 0 adalah Y-nya. Sebaliknya ya. Kita masuk saja ke persamaannya. Y sama dengan 2X tambah 4. Nah, di sini yang 0 adalah Y-nya. Berarti di sini 2X tambah 4. Nah, kita pindah ruas, kita mencari nilai X kan ya. Maka 2X sama dengan 4 berpisah dengan 2X, maka dia pindah ruas jadi min 4. X sendiri min 4 bagi 2, X-nya adalah min 2. Maka koordinat titik potongnya, X-nya min 2 dan Y-nya 0. Kita udah punya satu titik. Nah, kemudian titik potong dengan sumbu Y. Ya, titik potong pada sumbu Y. Berarti yang 0-nya adalah X. Kita masukkan Y sama dengan 2X tambah 4. Y-nya kita cari ya berapa di sini. X-nya sendiri nilainya 0 ditambah dengan 4. Y-nya 0 kali 2, 0. Dan ditambah 4 tentunya hasilnya 4. Sehingga kita punya koordinat lagi adalah X-nya 0 dari sini dan Y-nya 4. Kita punya dua titik. Yang pertama min 2,0 berarti X, Y. Kita fokus di X yang berwarna merah di grafiknya. 0 berarti di sini ya. Dan satu lagi 0,4. Fokus di biru dia tidak ke atas, tidak ke kan. Fokus di merah dulu ya, 0x, y kan. Ini x, berarti lihat yang garis merah 0 berarti dia tidak ke kanan, tidak ke kiri. Dan y-nya 4 berarti dia di atas 0 sejauh 4 langkah. Maka ditarik garis ya. Itu contoh atau langkah-langkah bagaimana cara menggambar persamaan garis lurus. Nah, sekarang kita latihan soal ya. Untuk bagaimana cara menggambar persamaan garis lurus dengan persamaan diketahui 3x min y sama dengan 3. Nah, caranya sama dengan yang tadi ya. Di sini grafiknya belum terlihat. Pertama yang kita cari adalah titik potong pada sumbu x. Berarti yang nolnya adalah y. Maka masukkan soalnya saja, kopas soalnya 3x min y sama dengan 3. Yang 0 y-nya, maka 3x min 0 sama dengan 3. 3x sama dengan 3 dan x sama dengan 1. Sehingga koordinat yang didapatkan adalah 1,0. Kita gambarkan dulu 1,0 di sini ya. Kemudian yang kedua adalah titik potong dengan sumbu y. Yang kedua di sini ya, titik potong dengan sumbu y. Berarti yang x-nya 0. Nah, kita masukkan saja di sini ya biar lebih luas.
3x min y sama dengan 3. Tadi yang 0-nya itu si x, berarti 3 kali 0 dikurangi y sama dengan 3. Nah, 3 kali 0 kan 0 ya, jadi min y sama dengan 3, yang kita butuhkan y doang. Y sama dengan 3 dibagi min 1 adalah min 3. Sehingga koordinatnya adalah 0, min 3. Mana 0, min 3? Oh, di sini. Baik, udah punya dua garis, tinggal kita hubungkan. Nah, seperti itu ya. Ini pakai penggaris lebih bagus ya gambarnya. Baik, seperti itu cara menggambar persamaan garis lurus dengan langkah-langkahnya ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara menentukan persamaan garis lurus yang melalui sebuah titik? Ini ada soal nih, titik min 5,5 melalui persamaan garis, itu ada opsi A, B, C, D untuk menjawab. Di sini kita belum menggunakan gradien garis ya, karena belum dijelaskan. Kita menggunakan mencoba ya. Di sini min 5 itu sebagai X ya, dan 5-nya sebagai Y. Nah, kita masukin atau kita substitusi X dan Y-nya. Untuk option A, 3 dikali min 5 ditambah 2 kali Y-nya 5 sama dengan berapa? Nah, kalau jawabannya min 5, berarti ini optionnya benar ya. 3 kali min 5 adalah negatif 15. Ditambah 2 kali 5, 10. Maka di sini min 5. Berarti ini optionnya benar nih. Otomatis yang ini salah karena soalnya sama. Penasaran untuk yang C dan D? Boleh juga kita cari ya. 3 dikalikan min 5 ditambah 2 dikalikan 5. Berarti di sini kita lihat ya. 3 kali min 5 adalah min 15. Nah, terus ditambah 10. Berapa hasilnya? Oh, ini min ya, sorry, ini min. Nah, berarti utang, ini soalnya kan min ya. Nah, utang 15 berhutang lagi 10, jadi hasilnya negatif 25. Berarti tidak memenuhi juga. Nah, harusnya kan negatif 25 ya, di bawah negatif 5. Berarti tidak memenuhi juga. Jadi option jawaban yang tepat adalah yang A. Sudah selesai ya untuk mengenal apa itu persamaan garis lurus. Kita masuk kepada tadi sempat disinggung di awal, yaitu tentang kemiringan suatu garis atau kita mengenalnya sebagai gradien garis ya. Pada slide selanjutnya diharapkan setelah melihat semuanya, menyaksikan semua isi dalam video ini, kalian bisa memahami maksud dari gradien suatu garis, kemudian bisa menentukan gradien garis dari grafik garis lurus, bisa menentukan gradien yang melalui dua titik, kemudian kalian bisa menentukan gradien garis pada suatu persamaan garis lurus. Kita mulai saja. Bismillah. Untuk yang gradien garis, apa sih gradien garis? Jadi gradien garis itu, kita simbolnya M kecil ya, adalah nilai-nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis ya, identik dengan kata miring, kemiringan ya. Nah, di sini dibuatkan ilustrasi untuk garis yang merah, ini pesawat yang mulai mulai ini ya, naik ya, menanjak, mulai terbang gitu ya. Pesawat yang stay di atas sudah stabil ya ketinggiannya, maupun yang mau landing, yang mau take off, yang merah, landing yang menurun. Nah, di situ sebagai ilustrasi ya, ilustrasi bahwa jika dilihat dari kiri ke kanan, si merah ini ya, atau kuning ataupun biru dari merah. Nah, jika grafiknya naik, berarti seperti yang dari kiri ke kanan itu ternyata dia nanjak nih, yang merah tuh. Sehingga nilai gradiennya nanti akan bernilai positif. Kemudian, jika grafiknya yang warna biru nih turun, maka nanti gradiennya akan bernilai negatif. Bisa dipahami ya, Nak? Lanjut untuk menentukan gradien dari grafik garis lurus. Yang pertama nih, gradien garis harus ditentukan dengan membandingkan komponen Y dan komponen X pada diagram Kartesius. Nah, di sini delta Y dan delta X ya. Artinya ada perubahan antara
komponen Y dibandingkan dengan komponen X, yaitu Y akhir dikurangi Y awal per X akhir dikurangi X awal. Nah, di sini ada sebuah garis lurus AB, diminta menentukan gradiennya. Sebelumnya kita tentukan dulu koordinatnya. Untuk A, kita lihat dulu ke garis merah itu min 4, kemudian lihat ke garis biru adalah min 2. Jadi min 4, min 2. Sedangkan untuk B, ini masih 5,5. Ya. Nah, kita akan mencari nilai gradiennya di sini X1, Y1 sebagai titik A dan titik B-nya 5,5. Kita mulai saja ya. Berarti gradiennya adalah Y2 min Y1. 5 dikurang 2. Berarti 2 kali pengurangan tinggal dikali jadi positif ya. Per X2 dikurang X1. X2 dikurangi X1. X2-nya 5. X1-nya min 4. Ya, jadi min plus ya. Di sini 7/11. Jadi nilai gradien atau kemiringan garis itu adalah 7/11. Oh, janggal sih Bu. Baik, kalau masih penasaran kita coba lihat ya. Dari A ke B ternyata katanya kemiringan adalah 7/11 gitu. Nah, kita coba pakai yang ini nih, ketentuan bahwa M itu adalah komponen Y berbanding komponen X gitu. Nah, lihat yang A. Berarti Y-nya itu melihat ke atas atau ke bawah ya. Posisi si B dari si A adalah naik. Berarti nanti akan bernilai positif. Positif berapa? Kita lihat satuannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dia bernilai 7. Ya, untuk Y-nya. 7 naik, berarti positif. Selanjutnya, ya, dari yang X ya, dari kiri ke kanan itu garis tersebut dilihat dari kiri ke kanan ya, dari A ke B, maka garis tersebut berada di sebelah kanan dari titik awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 9. Ya, 9 langkah ya. Berapa ini? Oh, sorry. Sebenarnya 9 kok, ini yang anehnya ini kita 5 tambah 4 kok 11 ya. Sebenarnya 9 ya. Aduh. Jadi seperti itu ya, sama ya. Baik dengan hitungan maupun dengan membaca grafik kartesius. Next. Nah, gradien garis itu sendiri kita mencoba nih, bener gak sih yang merah itu nanti akan bernilai positif dan yang biru itu bernilai negatif karena dia sifatnya turun. Kita coba dulu untuk yang merah ya. Berarti M sama dengan 5, ini kan di sini X2, Y2 ya, ini X1, Y1. Nah, 5 dikurang 2 per min 2 dikurang min 6 plus 6 ya. 5 kurang 2, 3 ya. Min 2 tambah 6, 4. Jadi gradiennya adalah 3/4. Positif ya, tidak negatif. Lalu bagaimana dengan gradien pesawat landing gitu ya, turun? Sama aja. Di sini misalnya X3, Y3, X4, Y4. Maka gradiennya adalah 2 dikurangi 5 per 7 dikurangi 3. Ini min 3/4. Nah, nilainya negatif nih. Sehingga sudah bisa dikatakan bahwa yang rel atau pola jalannya si pesawatnya warna biru itu nilai gradiennya bersifat negatif. Lanjut ya. Nah, jika dilihat dari kiri ke kanan, grafik naik, maka gradiennya akan positif. Dan jika grafik garisnya turun, maka gradien bersifat negatif ya. Di sini nggak ada kartesius ya, tiba-tiba garis aja dengan kotak-kotak ya. Nah, tentukan gradien.
bisa pakai itu ya, pakai Y2 min Y1, tapi bisa juga pakai yang melihat kartesius. Lihat, dari A ke B, dia lihat kan Y per X ya. Berarti komponennya lihat dari A ke B, dia cenderung turun atau naik. Nah, cara turun. Turunnya 2 langkah, kalau turun itu min 2. Sekarang X-nya. X itu lihat kiri ke kanan, ternyata dia arahnya kanan, berarti positif ya. 1, 2, 3. Berarti per 3. Maka gradiennya adalah min 2 per 3. Seperti itu. Ya, ini untuk Y. Dan ini untuk X. Lanjut. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan menentukan gradien dari dua buah titik. Nah, itu kan sudah ada ya. Y2 min Y1. Nah, tentukan gradien yang melalui titik-titik berikut. Yang pertama, nih, 3,4. Berarti tinggal M sama dengan 3 dikurang 4 per min 2 dikurang 3. Sama dengan min 1 per min 5. Disederhanakan 1 per 5. Nah, seperti itu. Sedangkan yang kedua, 4,5 itu X1 Y1, min 1,4 itu X2 Y2. Maka gradiennya adalah 4 dikurang 5 per min 1 dikurang 4. Nah, 4 dikurang 5 itu negatif 1. Min 5. Maka ini sama-sama positif kan ya. Bisa sama-sama negatif dibagi jadi positif, hasilnya 1 per 5. Oke, jawabannya sama dengan yang nomor I1 ya. Next. Nah, ini gimana nih? Ada nolnya, nggak masalah ya. Untuk gradien adalah min 6 kurang 0 dan 0 dikurang 3. Nah, min 6 per 3 adalah min 3. Seperti itu ya. Itu untuk cara menentukan gradien dari dua buah titik yang diketahui. Next, menentukan gradien dari suatu PGL. Di sini menentukan gradien dari suatu PGL. Nah, langkah-langkahnya adalah lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, ubah bentuknya ke bentuk umum Y sama dengan MX plus Y. Nanti kalau sudah bentuknya umum seperti itu, bisa langsung ketahuan gradiennya yang mana. Kita lihat ya. Nah, kalau ini udah bentuk umum nih, maka gradiennya otomatis ketemu yaitu min 2. Karena ini bentuknya mirip dengan bentuk umum. Ya, yang kedua, wah ini bentuknya bukan Y sama dengan ya. Jadi kita ubah dulu biar dia hilang min 2-nya, maka harus dibagi min 2. Ya, jadi min 2Y dibagi min 2, tujuannya biar sisa Y aja. Semua suku dibagi min 2 ya. X dibagi min 2 dan 1 dibagi min 2. Sehingga hasil akhirnya Y sama dengan, ya, ini 1 kan ya, 1 per min 2 atau min 1 per 2 X dikurang 1 per 2. Ini kan 1 per min itu min ya. Maka kita sudah bisa menyimpulkan bahwa gradien dari persamaan tersebut adalah negatif 1 per 2. Ya, teman-teman. Baik. Kemudian masih hal yang sama menentukan gradien dari suatu PGL. Nah, tapi bentuknya seperti ini. Tidak satu rumah. Nah, itu bisa diubah ya dulu ke bentuk yang bentuk umum. Jadi, kita pisahkan kan Y itu di ruas kiri ya. Jadi 4Y sama dengan 2X-nya pindah jadi min 2X min 4. Ini belum selesai karena kita akan membuat si Y-nya itu menjadi 1 koefisiennya ya. Jadi dibagi 4 semua mengikuti angka berapa ya. Min 4Y per 4 sama dengan min 2X per 4 min 4 per 4 ya. Nah, lanjut. Nih, masuk di garis ya.
4Y per 4 adalah Y. Nah, lanjut. Min 2 per 4 adalah min 1 per 2X dikurang 1. Maka gradiennya adalah negatif 1 per 2. Ya, di depan X ya, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Nah, perhatikan baik-baik. Kita ubah, boleh. Misalnya, min 2Y sama dengan, berarti min 4X plus 7. Berarti semua dibagi min 2. Berarti min 2Y per min 2 sama dengan min 4X per min 2 ditambah 7 per min 2. Nah, habis tinggal Y doang. Nah, ini min bagi min plus 4 bagi 2 itu 2X. Nah, 2X ditambah atau dikurang 7 per 2. Maka kita ketemu nih gradiennya adalah 2. Ini gradiennya. Oke, itu caranya panjang. Tapi ternyata ada loh yang kalau bentuk X dan Y-nya itu serumah. Seperti ini nih. X dan Y-nya seruas ya. Letaknya di ruas yang sama. Berarti kita bisa menyimpulkan lagi. Nah, seperti itu kita mencari solusi lain lagi ya. Jika bentuk AX plus BY-nya satu tempat, maka kita bisa menggunakan gradiennya adalah min A per B dengan A sebagai temannya si X dan B sebagai temannya si Y. Ya. Kita coba satu aja ya. Yang contoh satu nya 2X tambah 4Y tambah 4. Nah, perhatikan di sini min A per B. Min A-nya itu minnya udah bawaan misalnya dari rumusnya. Terus di soal ini A-nya adalah 2. B-nya adalah 4. Disederhanakan min 1 per 2. Selesai. Ya, untuk gradien yang X dan Y-nya di satu ruas. Ya, kalian bisa mencoba pada contoh soal yang 4X min 2Y sama dengan 7 ya.